Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada pertemuan kali ini tidak kita perpanjangkan mukadimah, kita membahas masalah sedikit banyaknya masalah memandikan mayat itu terlebih baik bagi siapa, dan yang sembahyangkan mayat itu siapa yang lebih layak menjadi imamnya. Nah, kita akan membahas masalah ini agar tidak salah paham ataupun salah mengartikan hal-hal yang sering terjadi ini. Misalnya, suami meninggal, istri yang ditinggalkan. Lalu si istri ini merasa dia lebih layak memandikan suaminya. Itu tidak benar, karena dalam hukum Allah sudah ditetapkan yang wajar dan yang layak memandikan laki-laki itu, mayat laki-laki yang meninggal itu sewajarnya dan hukumnya yang memandikan itu lebih utama laki-laki. Laki-laki yang meninggal, yang utama itu memandikannya adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang meninggal, yang memandikan itu ya perempuan. Walaupun istrinya yang meninggal, suami yang ditinggalkan, takut auratnya dilihat, takut ini, takut itu tidak usah dipikirkan, yang tidak perlu Anda pikirkan. Hukum Allah, laki-laki sama laki-laki itu sudah ketentuannya untuk memandikan. Tidak boleh campur aduk. Bahkan dalam tempat pemandian itu, ketika laki-laki, rombongan atau imam laki-lakinya memandikan mayat tersebut, yang perempuan tidak boleh masuk satupun. Begitu juga sebaliknya, ketika mayat perempuan yang dimandikan, yang laki-laki tidak boleh ada satupun di dalam ruangan tersebut. Jangan campur-campur aduk. Kecuali tidak ada orang lain. Sama seperti membantu melahirkan. Melahirkan itu yang layak. Itu ya bidannya perempuan. Yang membantu melahirkan itu bidannya perempuan. Ataupun dokter kandungan, bukan dokter yang laki-laki. Dokter kandungan itu perempuan juga, itu yang seharusnya. Kecuali tidak ada yang lain. Nah, begitu juga ketika memandikan mayat tadi. Tidak ada yang lain. Yang ada cuma orang itu aja. Kalau yang perempuan yang ada laki-laki, ya siapa yang memandikan kalau bukan dia laki-laki? Nah, seperti suami istri tinggal di pegunungan. Seperti laki-laki suami istri ini tinggal di suatu tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada rakyat seperti kita lihat sekarang ini. Kebanyakan itu satu kampung itu adalah dua-dua rumah. Ini satu pun tidak ada rumah. Cuman dia berdua misalnya. Nah, itu berlakulah hukum seperti itu. Dia mandikanlah suami, kalau suami meninggal dimandikan oleh istrinya. Kalau istrinya meninggal dimandikan oleh suaminya.
Begitu juga ketika melahirkan. Istrinya melahirkan, suaminya jadi bidan. Ya resiko. Dia tinggal di tempat tidak ada manusia yang lain. Dia hanya berdoa, berusaha, selesai. Nah, begitulah ketika keadaan seperti itu, menurut keadaan seperti itu, tidak bisa kita membawakan hukum-hukum yang seperti ini. Tapi itu hukum juga. Nah, hukum setelah ini tidak bisa, beralih ke hukum yang bisa. Nah, kemudian hukum yang membicarakan masalah menyalatkan, memandikan sudah misalnya. Nah, itu sedikit banyaknya. Sebenarnya panjang pemahaman dan penjelasan di masalah mandi saja lama ini. Ada bagaimana caranya memandikan, ya kan? Yang fardu, yang sunat. Ada sesuatu yang sangat penting atau ada sesuatu yang dilarang, ada sesuatu yang dimakruhkan. Karena mayat itu baru-baru saja merasakan sakitnya ketika nyawanya keluar, yang dikeluarkan oleh malaikat Azrail. Jadi sakit badan, sakit tubuhnya itu masih terasa. Jadi yang memandikan mayat itu kalau bisa jangan kasar-kasar. Kalau siram air, nah itu kan ada di dalam hukum-hukum fikih, dalam hukum Islam mengatakan siram air itu jangan langsung disiram, tidak ada lapisan kain. Maksudnya ketika disiram air itu harus di atas kainnya dulu, lalu baru air itu turun ke bawah pelan-pelan membasahi si mayat tersebut. Begitulah tata cara yang menghormati bagaimana cara memandikan mayat yang lebih beradab, lebih sopan, lebih menghargai sakitnya tarikan nyawa yang baru-baru saja terjadi. Nah, itu panjang ceritanya. Jadi kita kembali saja, nanti di lain waktu kita bahas masalah hukum-hukum memandikan mayat lebih panjang lagi. Sekarang menyalatkan mayat itu ini ada yang lebih utama jadi imamnya, ya, ada yang dinomor duakan, ada yang dinomor satukan di sini. Jadi jangan salah-salah mengambil langkah menjadi imam ketika menyalatkan. Jangan mentang-mentang keluarga mayat, dia jadi imam langsung. Padahal di sana ada orang alim, ada ahli fikih di sana. Tapi si keluarga ini kadang-kadang ahli keluarga ini tidak tahu mana yang lebih utama dijadikan imam. Sehingga dia menyuruh anaknya terlebih dahulu menjadi imam. Padahal tidak seperti itu. Yang utama itu menjadi imam salat jenazah itu ahli fikih, ahli faqih. Lalu yang mengatakan anak itu lebih utama jadi yang menyalatkan, ya yang menyalatkan, bukan jadi imam. Itu berdoa pribadi. Kalau yang menyalatkan, yang diimamkan, ada makmum, ada imam, itu yang lebih baik itu tetap
orang fakih. Yang tua-tua di kampung itu aja, yang lebih tua di kampung itu aja di nomor 2 kan, atau di nomor 3 kan, ketika ada ahli fakih di sana. Itu yang lebih utama. Itu yang nomor 1 pilihan menjadi imam salat jenazah adalah ahli fakih. Ahli fakih ini apa lebih hebat daripada ahli kari baca Al-Quran? Iya. Ahli fakih itu jangan kamu sangka dia tidak bisa baca Al-Quran. Tidak. Setiap ahli fakih itu pasti bisa baca Al-Quran. Ingat, setiap ahli fakih semua bisa baca Al-Quran. Setiap ahli kari belum tentu dia ahli fikih. Cuman bedanya kalau kari itu yang pandai baca Al-Quran itu dia pandai membawakan irama. Kalau ahli fakih iramanya kurang. Tapi bacaannya benar. Sesuai undang-undang tajwid, sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah. Bacaannya pas, iramanya saja. Tapi ada juga ahli fakih yang bisa irama. Ada juga ahli fakih yang irama ngajinya lebih daripada ahli kari. Ada juga serba bisa, ada, cuman jarang. Nah, yang perlu dikatakan kita garis bawahi adalah yang menjadi imam, baik imam salat jenazah maupun imam salat 5 waktu di masjid, itu adalah ahli fakih. Cuman kalau ahli di masjid itu tadi, kalau salat berjamaah di masjid, kalau sudah ditentukan ada imam rawatib, ya berarti dia yang nomor 1. Itu beda lagi. Ada juga yang belum ditetapkan ini masalahnya. Ada yang belum ditetapkan imam rawatib. Jadi yang jadi imam itu lebih bagus. Yang pertama itulah ahli fakih tadi. Ingat itu. Nah, kembali kepada salat jenazah. Ketika imam yang lebih layak pertama-tama itu adalah ahli fakih. Lalu bila tidak ada, barulah beralih kepada anak laki-laki. Nah, ini pentingnya anak laki-laki ini belajar ilmu agama. Kalau seandainya dia ahli fakih juga, seandainya anak laki-laki tersebut ahli fakih, maka dialah yang utama menjadi imam. Berarti yang ahli fakih yang nomor 1 tadi termasuk anaknya. Kalau anaknya itu ahli fakih. Tidak terkecuali ahli fakih itu semua orang Islam. Termasuk anaknya yang lebih utama. Nah, ini kalau anaknya banyak yang tidak tahu ilmu agamanya, ataupun banyak yang salah, ataupun banyak yang tidak betul, ya yang jadi imam itu orang lain lebih baik. Nah, cuman ada yang mengatakan doa yang lebih terkabul itu doa anaknya. Iya, itu untuk pribadi antara anak dengan orang tua. Iya, betul. Tapi kalau masalah makmum dan imam sudah berjamaah seperti itu, tidak mungkinlah anaknya menjadi imam kalau anaknya itu tidak mengerti ilmu agama. Tidak bisa dia menanggung salat orang lain. Dia sendiri tidak bisa menanggung. Salatnya aja belum pas, salatnya aja belum sesuai dengan syariat. Nah, jadi
itulah yang maksud kita tadi, pertama-tama yang ahli fikah, ahli faqih, baik itu anaknya maupun orang lain. Nah, jadi pilihan yang selanjutnya tadi beralih ke anak, inilah anak yang tidak sebaik ahli fikah. Berarti yang jadi imam nomor 2 anaknya. Anaknya apakah ini qari, ahli Al-Quran saja, ataupun bisa begitu, tapi dia pilihan nomor 2. Kemudian beralih terus ke keluarga-keluarga dekatnya. Saudara laki-laki yang seibu, yang sebapak, kan? Itu menurut hukum fikah selanjutnya akan kita ceritakan atau akan kita sampaikan di lain waktu, karena waktu pun tidak cukup sampai hari ini saja. Kita akan bahas masalah ini lebih panjang lagi di lain waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semua umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.